Jumpa lagi dengan saya, Yohana, dalam acara ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Yes. Kita lanjutkan hari ini tentang apa topiknya? Masih ya, setan. Wah, ternyata yang berbau-bau hubungan setan banyak pertanyaan nih, Bu. Pasti. Pasti. Karena ini banyak sekali yang mempertanyakan. Nah, kita lanjutkan ya. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya jika di rumah ternyata ada roh jahatnya, roh-roh ya? Apa yang harus kita lakukan? Silahkan Bu, apa ini yang kita lakukan? Kenapa rumah kita ada roh jahatnya? Otomatis lah, ya kan? Karena kan bumi ini udah terkutuk, ya toh, awal penciptaannya. Cuma karena oleh darah perjanjian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita ditebus dan diselamatkan. Tapi kenapa di rumah setiap orang ada penghuninya? Ya memang ada. Tapi kalau kita tidak mengendalikan, tidak membuat satu rumah kita dibawa ke dalam Tuhan, itu akan menjadi horor rumah itu. Ya, penghuninya yang gak sopan pasti akan bercokol di tempat itu. Makanya rumah itu harus ada diisi dulu. Yang pertama diisi, dan yang kedua atau musik di situ tentang doa-doa atau penyembahan atau tentang Alkitab, ya. Atau rumah itu diberkati dan diurapi. Awalnya pertama kita punya rumah, harusnya kita undang dulu hamba Tuhan untuk apa? Diberkati dan diurapi. Kedua, rumah itu dipakai untuk persekutuan. Nah, itu lebih enak lagi. Ketiga, tempat itu jangan pernah ditinggalkan lama. Kalau tidak ada musik, rohani ada di dalam rumah itu. Itu aja sih. Jadi rumah kalau ditinggalkan lama supaya udah bertahun-tahun itu bisa ya Bu ya? Dimasukin? Bisa. Jadi penghuni yang gak sopan ini bisa tahu kok ada pemilik dan tidak. Contoh ya, di mana saya tinggal ya. Kalau nggak ada saya, orang itu bisa ngomong kok, Bu, kalau jalan tuh ya jangan lama-lama. Kalau nggak ada ibu, rumah itu rasanya beda. Tapi kalau ada ibu, rumah itu begini. Karena apa? Rumah itu terkenal angker. Tapi bagi saya, siapa yang mau kasih rumah angker sama saya terima. Tinggal saya usir. Tapi tanda tangan di notaris. Ya, jadi kalau saya nggak pernah takut dengan apapun juga. Yang penting apa? Kita punya kuasa, kita hidup benar. Penghuni yang gak sopan pasti takut. Itu kuncinya itu pemirsa. Ini kesaksian yang lucu ya. Ada itu di kota Semarang, ada tamu saya indigo. Makan di tempat makan, ya toh. Tiba-tiba itu pelayan. Dari masuk pertama sih udah curiga, gak benar nih. Tiba-tiba pelayan datangin kita di meja itu. Bu, apa? Itu teman ibu tuh menarik. Wah, umat lagi tuh indigonya tuh, ya toh. Akhirnya saya lihat kamar mandinya memang tuh gak sopan. Setahu saya teman saya gak bisa lenden atau salsa deh, kakunya luar biasa. Karena dia indigo ditunggangin, dia bilang apa? Halo, ada maco di sini. Saya bilang, Bu, sadar dalam nama Tuhan Yesus Masiah, engkau sadar dan kau normal. Akhirnya dia cuma tertawa. Piye, gimana? Kamu gimana lagi? Tadi kamu gak nyadar dirimu tuh menarik di kamar mandi, saya bilang gitu tuh. Iya, tadi aku tak lihat. Aku diajak menari, ya aku menari Bu, katanya. Iya, secara fisik kamu tidak bisa menari. Tapi kalau udah ditunggangin, kamu lentur punya body. Akhirnya ada di situ karyawan yang lainnya, saya bilang sini kamu juga nih, indigo. Sini, saya tak doain. Kok ibu ngerti? Ibu dukun ya? Saya cuma tertawa, tamu saya ketawa, gitu tuh. Jadi di tempat makan itu saya bikin spektakuler. Akhirnya kita sentuh dengan satu hal, jawaban doa di atas orang itu. Singkat cerita, saya bilang sama pelayan restoran, bilang bosmu ya, aku tak berarti rumah ini tak doain kalau bosmu setuju. Karena tempat ini gak bagus. Di bawah itu ada tuh penghuni punya ruangan bagus, ada rapatnya lagi. Saya bilang gitu kan. Loh, ibu kok ngerti? Wah, ibu dukun hebat. Saya sampai geli tertawa. Baru tamu saya satu bilang, ibu ini bukannya dukun, ibu ini pendeta. Loh, kok ibu bisa dapat lihat? Dapat. Kenapa? Itu gift dari Tuhan. Itu.
Nah ini tadi Ibu bilang tentang indigo. Apakah indigo itu sebetulnya itu seperti apa Bu? Apakah katanya ini dari turunan gitu ya Bu ya? Nah tadi Ibu tadi membahas indigo. Ini juga ada yang pemirsa dari yang masuk juga bertanya tentang indigo. Kalau itu perlu pelepasan nggak Bu orang-orang seperti itu Bu? Karena dia perlu. Karena dia Perlu. hal yang Setiap kita ini kan punya satu tubuh yang kita nggak mengerti, gitu. Warisan dari leluhur, kadang ditunggangi, ya kan? Kalau dari atasnya dia seorang dukun, pasti dari generasi ke bawahnya juga seorang dukun, dan dia punya karunia. Kalau dia mau, ada hari itu di Jombang, itu dukun the best, ya, hebat sekali. Saya lagi perjalanan ngobrol sama ponakannya, dukunnya itu bilang apa omnya? Itu orang meledak-meledak ada terawih di sebelah kiri kalau nggak salah. Wih, keren ya, sampai segitunya. Ayo ketemuin saya dengan dukun ini, ommu. Akhirnya ketemu omnya ini cuma tertawa tersenyum. Bayangin, omnya itu punya ratusan penghuni di dalam tubuhnya. Dokter nggak bisa deteksi. Ya, rumahnya pun juga sama, ada penghuninya. Tuh, saya lihat kiri kanan. Ditaruh di satu ruangan. Singkat cerita saya keluar dari rumah om itu, tiba-tiba apa? Penghuninya percaya dan percaya, mobil saya nggak bisa bergerak. Saya cuma bilang ini, in the name of Yeshua HaMashiach, anak raja mau lewat, mobil itu baru bisa lewat. Saya bilang gila ini, setan coba-coba menghalangi untuk kita balik ke kota Semarang. Singkat cerita, ya. Cuma saya naikkan pujian dan penyembahan, dia nggak kuat, dia panas. Pergi sana. Bayangin, impus di mana-mana. Dia mau rampas saya, mau pukul saya nggak bisa. Tangannya udah turun lagi. Kenapa? Saya harbi. Dalam nama Bapak Yahweh, tubuh ini milik Tuhan Yesus HaMashiach, engkau tidak bisa menyentuh. Bapak ini akhirnya terkelapar. Sekarang Bapak itu, dua-dua itu orang, ya. Satu kejawen, satu dukun terkenal Indonesia sudah dipanggil Tuhan. Lucunya, keris pegangannya itu hari itu ada dua sepasang ditaruh di tas presiden. Ya, kebetulan pendeta terkenal di sini dia bilang apa? Suruh aja Bu Lasma yang buang tuh keris. Saya larung di Marina. Gak lama Tuhan punya cara yang ajaib. Itu aja. Berarti perlu dilepaskan. Perlu. Gua kalau bahas spirit ini nggak akan berhenti Bu. Panjang lebar. Karena saya ada di bidang di situnya tuh. Punya pengalaman. Makanya ya Bapak Ibu bisa tanyakan nanti kalau ketemu sama Bu Lasma. Baik, kita lanjutkan ya. Nah ini ada pertanyaan lagi. Boleh nggak nih orang Kristen dihipnotis? Terus yang selanjutnya, boleh juga nggak orang Kristen dilamar? Maksudnya bukan dilamar boleh ya, diramar. Kas Leo ya, maafkan pemirsa. Diplesetin ya, dia nggak ngaku. Tegang masalahnya. Dilamar boleh dengan senang hati. Dihipnotis Bu. Wah ini banyak sekali nih. Kalau di dalam Tuhan Yesus dah boleh. Hipnotis itu adalah yang punya orang psikolog biasanya dan psikiater. Jadi orang sakit gangguan mental itu kan macam-macam, ya. Bisa juga karena spirit, bisa juga karena sarafnya terganggu. Nah, biasanya orang-orang psikolog ini psikiater dia akan melakukan hipnotis supaya apa? Biar kebuka kisah kejadian yang di belakangnya kenapa dia bisa seperti ini. Setahu saya nggak boleh, ya, karena hidup kita ini kan di dalam tangan Tuhan. Biarlah medis yang dipercayakan pemerintah yang ada. Makanya Alkitab bilang apa? Tunduk kepada pemerintah, ya. Jadi hipnotis bagi saya itu saya tidak bisa referensikan, dan apalagi yoga juga nggak saya bisa referensikan, gitu. Karena yin dan yang mengosongkan pikiran harusnya kan nggak boleh. Karena Alkitab katakan apa? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi pikiran kita itu harus berdasarkan apa? Kebaikan atau baca Alkitab. Nah, kalau orang Kristen boleh nggak diramal? Nah ini dia, nggak boleh. Tapi saya berapa kali diramal. Nah, beda ya.
Kalau dilamar belum pernah. Itu asik loh. Iya loh, sampai hari ini makanya masih menggantis karena belum dilamar. Tapi saya sering diramal. Saya nggak minta diramal. Ya, karena apa? Saya waktu SMA, gitu, saya naik angkot, mikrolet lah bahasa saya ya, Jakarta. Sebelah saya tuh ada dukun, mau ngobatin orang. Saya sukanya kan ramah, ngomong. Akhirnya, Bapak kalau mau ngobatin dia, coba ramal dulu saya. Saya bilang gitu tuh, ya, gue nggak bisa ya. Ada apa ya Bu diri lu? Lah iyalah Pak, ramalanmu bukan dari Tuhan Yesus, ramalan lu dari bumi. Pak gantian gue yang ramal lu mau nggak? Saya gitu. Bukan sekali dua kali, sampai hari ini pun ya peramal yang ketemu saya tidak pernah bisa meramal. Yang ada apa? Saya yang kepleset lagi. Malah saya yang meramal. Ya, karena dia lihat apa? Orang yang punya Tuhan Yesus dalam dirinya, orang yang menghidupi Alkitabnya, iblis nyicir, nggak akan berani, apalagi paranormal. Berapa kali deh, bukan saya menyombongkan, foto-foto saya begini ya, mau asli, mau ada di PP, kadang tamu saya iseng kok. Bayangin deh, ditanya ke Romo, ditanya ke paranormal, gitu, ditanya apapun, tetap orang ini baik, orang ini kuat dalam Tuhannya. Itu dia. Saya tes lagi nih pemirsa yang menyaksikan ABLM. Kan ada foto saya tuh di YouTube, screenshot. Kalau kamu tidak mau mendukakan Tuhan, tanya peramal. Tadi kalau mendukakan, tidak mendukakan, jangan tanya. Ya, itu aja. Oke, tahu ya. Ini benar nggak ini gitu ya? Oh iya. Kan dari orang-orang itu malah terlihat ya Bu ya. Oh, nggak dites. Wajah saya kirim ke paranormal. Anda mau bertanya, silakan coba gitu ya. Tapi kalian mendukakan Tuhan. Berarti jelas nggak boleh ya Bu. Ya. Kan itu ada horoskop ya Bu ya. Orang iseng gitu buka-buka ya, mungkin kalau bintang-bintang, sio-sio. Nah itu boleh nggak Bu? Itu sering loh Bu. Nah ini juga banyak sekali yang nanya ini. Ini seru nih, ya. Saya bicara keluarga saya nih, mama saya umumnya. Ya, horoskop ini kan agak menyinggung lagi nih. Setiap 2 minggu sekali mama saya beli Femina, majalah Femina, ngerti dong? Iya. Ya dong? Yang dibeli majalahnya, yang dilihat horoskopnya. Virgo bicara apa ya? Ya astagfirullahaladzim, hari kiri lu percaya horoskop. Sementara mama saya di dalam Tuhan loh, lebih percaya tentang horoskop daripada Alkitab dan Tuhan Yesusnya. Nah ini dia, nggak bisa Bu. Nggak boleh. Apa kamu pernah baca? Oh tidak. Bintangnya Tuhan Yesus ya. Amin. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Anak muda nih yang sering Ya. hari ini kamu ketemu calon kamu bulan ini ya. Nah, saya tambahkan lagi ya. Di TikTok tuh lagi keren-kerennya orang-orang para apa namanya? Bintang. Alam semesta berbicara. Oh, iya. Nah, ya kan? Ya, itu. Alam semesta Lagi berbicara gini, kocok. Namanya Uni apa itu? Pokoknya orang Batak, orangnya gemuk. Gitu. Ada lagi yang kurus Chinese. Saya kalau lagi lihat TikTok tuh jam 2 pagi, saya tertawa. Ini kapan orang ini ketemu sama saya nih? Sebentar lagi. Amin. Ya, jadi mereka kan bilang begini, ayo kalau kasih gift yang banyak, aku bisa meramal. Kalau kalian tidak bisa kasih gift yang banyak, nggak meramal. Belum tentu ramalannya tepat, meleset ya. Tuh bayangin, orang mencari uang di TikTok. Dengan cara seperti itu ya. Ya, apalagi pakai minta jadwal, gitu. Jadi di paranormal yang ada di TikTok itu mau meramal orang ini dijadwal dulu. Kok lucu? Yesus aja nggak pakai jadwal kok. 24 jam bisa dicari. Nah, Itu ya Bu yang melayani. iya. Beda ya. Bukan karena hal-hal yang lain ya Bu Ya, ya. Tapi tulus melayani. Ya. Baik, sudah terjawab ya. Yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai hal-hal setan-setan dan Ya. roh-roh jahat, semua sudah terjawab. Jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin ada suatu hal yang lebih lagi ditanyakan,
bisa mengajukan chat ya di nomor WA 087788260871. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jadi berkat buat banyak orang. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. ABLM Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus memberkati.